Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 3 Maret 2023, hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe kalau subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Jadi sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu ya. Semua video yang ada di Amandana di sini, semua video analisa ini merupakan edukasi kita bersama dalam hal bagaimana menganalisa suatu market. Segala bentuk open posisi teman-teman, baik itu buy dan sell, itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman semua. Dan di sini kami juga tidak memaksakan untuk teman-teman ikut seperti apa yang sudah ada di dalam video, karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing tentang menganalisa suatu market di forex ataupun di gold dan sebagainya. Jikapun teman-teman menjadikan bahan referensi di video ini sebagai bahan referensi, it's okay, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga jika tidak sesuai dengan apa yang teman-teman analisa, ya sudah, tidak apa-apa. Oke, langsung aja untuk pergerakan kemarin itu secara detail sudah saya jelaskan di market review. Teman-teman bisa nonton aja di video market reviewnya yang sudah saya share. Untuk hari ini secara berita kita ada satu berita penting, yaitu tentang services PMI ya. Services PMI di sini angkanya itu adalah sudah di atas 50, which is good sebenarnya bagi perekonomian di Amerika, tapi bad untuk di segi XAU USD, karena kan sekali lagi XAU USD, gold dan USD, berarti perbandingan dan juga lawannya adalah USD. USD naik, gold akan turun biasanya. Sedangkan untuk USD drop, maka otomatis XAU juga akan naik. Untuk nanti malam ini jam 11 ya, jam 11 malam itu ada berita mengenai ISM Services PMI, yang dimana kemarin di bulan Januari itu drop signifikan 56,5 menjadi 49. Dan di Februari kemarin sudah comeback menjadi 55,2, dan di sini untuk services PMI diperkirakan akan turun dari yang sebelumnya 55,2 menjadi 54,5. Jadi nanti misalnya jika berita yang keluar nanti malam itu ya, jika berita nanti malam yang keluar itu adalah bisa di bawah angka ekspektasi ya, angka forecast di sini 54,2, contohnya itu adalah 53 atau enggak 54 pas atau enggak 54,2 seperti itu, maka pergerakan XAU USD cenderung akan bergerak naik karena itu akan membuat USD akan drop. Tapi jika halnya di sini ISM Services PMI datanya keluar adalah lebih daripada forecast ataupun lebih daripada ekspektasi di atas 54,55, contohnya adalah di 55 atau enggak bisa lebih tinggi daripada 55,2, contohnya di 55,5, 55,3 seperti itu, maka otomatis gold akan drop karena itu data ini berarti bagus, maka itu akan mendorong pergerakan USD bergerak naik ke atas. Nah, jadi untuk hari ini kita nggak ada NFP ya, seperti biasa. Biasanya kan kalau kita lihat NFP itu terjadi di setiap awal minggu di hari Jumat. Tidak peduli itu apakah hari Sabtu, tidak peduli apakah itu tanggal 1, 2, 3, 4, itu biasanya kan ada NFP. Tapi karena berhubung bulan lalu Februarinya sampai tanggal 28 dan berhenti juga di hari di hari Selasa itu, maka minggu ini kita nggak ada NFP, kecuali selesainya itu di hari Minggu dan Senin, itu kemungkinan sekarang ada NFP. Jadi NFP-nya itu minggu depan ya, NFP-nya itu minggu depan tanggal 10 Maret ya, minggu depan. Jadi bagaimana nih, apakah kita akan menunggu data di sini untuk open posisi? Well, secara technically kita respect area 1832 ya. 1832 kita respect, dilihat harga turun mengejar support 1832 kemudian terbang. Target kita sebenarnya adalah masih sama, yaitu melewati 1845 dan menuju ke 1856. Dan kemarin juga sudah saya berikan sebuah tempat untuk trade di sini, tapi sekali lagi saya tidak memaksakan ya.
Jadi di sini saya hanya memberikan analisa yang dimana jika teman-teman ingin ambil posisi buy, bisa pada saat ngebreak 18.45.500 seperti yang sudah saya bilang kemarin. Dan yang ingin sell bisa menunggu di angka 18.56.500 karena ini ada satu sektor area supply yang lumayan kuat di sini ya. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin buy lagi di bawah di mana? Kalau dilihat ya. Kalau yang ingin buy di bawah, apakah kita bisa buy di bawah lagi? Pertanyaannya adalah sudah telat. Ya, karena mengapa? Di H4 kita ada satu supply area di sini ya. Ya, lihat. Kita ada satu supply area demand, maaf. Di sini ada demand area yang bermepetan dengan support di 18.32 ya. Teman-teman bisa lihat kalau ketika harga ini masuk ke 18, ini range area demandnya ini 18.30 sampai di 18.26 ya. Walaupun range demandnya di H4 di sini cukup besar, tetapi kita lihat ada support juga di angka 18.32. Ini kan mepet, jadi ini merupakan area yang bagus untuk buy kemarin seharusnya ya. Dan juga sudah saya bilang bisa merespect area 18.32 dan memang harga turun sampai ke 18.32 membuat ekor sampai ke area demand di sini, kemudian harga bergerak naik dan akhirnya sekarang harga bergerak naik cukup signifikan ke atas. Kalau kita ingin buy lagi gimana? Kalau kita ingin buy lagi mau tidak mau satu-satunya adalah ketika break 18.45.500. Tetapi jika pada saat pergerakan naiknya berusaha menembus 18.45.500 ya. Misalnya pergerakan naiknya sampai sini, kemudian dia turun ya. Turun retrace kan, misalnya retrace, kemudian dia bergerak naik. Nah, bergerak naik misalnya di sini ada demand misalnya di sini. Dia naik. Ketika naiknya ngebreak 18.45.500, dia turun mengejar demand sedikit di sini. Teman-teman bisa buy nanti di sana seperti itu. Jika pergerakannya mau seperti ini. Tapi jika pergerakannya seperti yang sudah saya analisakan kemarin, di mana harga itu langsung break 18.45.500 dengan candle yang cukup tinggi misalnya, maka teman-teman jangan nekat untuk ambil posisi buy yang nggak ada demandnya di bawah. Jadi bisa ngebuy jika retest di 18.45.500 ya. Bisa seperti itu. Karena kalau dilihat area demand kecil sih sebenarnya ada di sini. Ini area demand yang di tengah-tengah sih sebenarnya nggak bagus ya. Ini nggak bagus sebenarnya, di area demand 18.35 ini ada demand sebenarnya, tapi karena ini di tengah-tengah jadi itu tidak worth it ya, tidak worth it. Jadi menurut saya ya, kalau yang ingin buy lagi, yang kemarin sudah buy sih pasti sudah profit ya kan, sudah profit juga lumayan. Kalau menurut saya pribadi, kalau ingin ngebuy, biarkan harga itu running terbang sampai di atas 18.45.500 ya. Jika dia bisa melewati 18.45.500, maka kecenderungannya akan mengejar 18.56.500 sebelum akhirnya mengejar di angka 18.62. Seperti itu ya. Target kita terjauh adalah di 18.62 saat ini. Entah apakah itu bisa terjadi nanti malam. Jika nanti malam ini data ISM Service PMI ini hasilnya jelek, maka itu akan membuat pergerakan gold terbang, maka target kita di 18.62 kemungkinan akan kena hari ini. Ya, kemungkinan. Tapi jika nanti malam ini, cenderungnya masalahnya ini adalah jam 11 malam ya. Biasa jam 11 malam market itu udah ya bisa dibilang nggak begitu rame ya, bisa dibilang sepi seperti itu. Karena kan jam 11 malam sudah itu terlalu malam dan menjelang tutup market juga. Sekarang juga hari Jumat kan. Jadi pergerakan gold ini akan bergerak naik signifikan jika hanya ISM Services PMI ini hasilnya jelek. Hasilnya jelek berarti USD drop, maka pergerakan gold bisa sampai di 18.56 atau enggak sampai di 18.62. Atau mungkin pada saat di jam pre New York ataupun pada saat di tengah-tengahnya market London, itu kemungkinan jika memang harga bisa bergerak di atas 18.45.500 ya, teman-teman bisa bersiap untuk ngebuy sekitaran area ini seperti yang sudah saya bilang kemarin, dengan target terdekat adalah di 18.56.500 di sini ya. Nah seperti ini. Oke, bisa seperti ini untuk yang ingin ambil buy. Tapi ya jika harga ini malah turun lagi ke bawah, apakah kita boleh ngebuy lagi di sini?
Selama harga tidak break ya, selama harga tidak break sih it's okay. Tapi karena ini sudah tidak fresh lagi ya, lebih baik break 18.45.500 baru kita bisa ambil posisi buy. Tapi sekali lagi, jika ini analisanya tidak sesuai dengan teman-teman juga it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi jika teman-teman menganggap ini sebagai suatu referensi dalam hal mempelajari suatu analisa market, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Overall kesimpulannya kita masih sama seperti yang kemarin, menunggu 18.45.500 atau menunggu di 18.56.500. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD harian minggu depan. Bye bye.